Sudah bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Prof. Oke ya, jadi responsi tentang titrasi, ya, praktikum kompleksometri. Ya. Dalam hal ini nanti, saudara nanti akan menentukan kadar logam berat, terutama nanti magnesium Mg2+, ya, dengan dititrasi dengan komplekson 3 atau ligan dalam hal ini EDTA dalam bentuk garam dinatrium. Ya, tujuannya nanti saudara menentukan kadar Mg dalam Mg sulfat satuannya persen berat per berat. Ya, jadi saudara bukan menentukan kadar Mg sulfatnya, tapi Mg dalam Mg sulfat. Ya, nah, yang perlu nanti saudara perhatikan sampel nanti saudara itu mengumpulkan dua botol berwarna coklat bersih kering, dua biji, satu untuk sampelnya Mg sulfat yang kamu tidak tahu kadarnya, yang kamu nanti harus jawab, yang satunya nanti untuk kompleksonnya atau ligannya. Ya, dalam hal ini nanti EDTA-nya. EDTA kamu nanti juga tidak tahu normalitasnya. Ya. Kemudian nanti ada indikatornya itu IBT, padatan, nanti akan disiapkan di dekat timbangan kasar, dan buffer salmiak. Buffer salmiak nanti ada di lemari asam. Ya. Yang perlu diperhatikan nanti pada saat endpoint. Saat endpoint nanti ditandai dengan hilangnya warna merah ungu. Ya, bukan birunya, tetapi hilangnya warna merah ungu menjadi biru. Tetapi bukan birunya yang dilihat, hilang yang pertama. Karena nanti kalau menjadi biru, setelah warna merah ungu hilang, kamu teteskan lagi, warnanya akan biru tetap, biru dongker tetap. Jadi nanti endpointnya ditandai dengan warna hilangnya warna merah ungu. Nah, penambahan buffer Samia itu nanti dilakukan apabila semuanya sudah siap. Artinya semuanya sudah siap itu titrannya atau ligannya atau komplekson 3-nya, EDTA-nya itu sudah siap mulai 0%, 0 mili di buret. Dicek tidak boleh ada bocor kerannya, tidak boleh ada gelembung udaranya. Ya. Terus kemudian saudara sudah pipet, ya, pipet misalkan pembakuan, ya, baku primernya, zat and sulfatnya, kamu pipet 10 ml di dalam Erlenmeyer. Kemudian buffer salmiak kamu ambil sejumlah tertentu dengan gelas ukur di lemari asam. Semua sudah dicek siap, baru kamu tambahkan buffer salmiak, segera cepat dititrasi. Kenapa? Karena buffer salmiak itu nanti mudah menguap. Jadi nanti di di Erlenmeyernya kamu tutup dengan kertas, kemudian kamu lubangi, ujung dari buret itu masuk di lubang kertas yang masuk di Erlenmeyer, supaya bau uap salmiak tidak keluar dari Erlenmeyer, nanti memenuhi ruangan, baunya sangat-sangat tidak enak. Ya, sebelum titrasi ini. Jadi nanti sebelum titrasi, misalkan pada pembakuan, nanti saudara tergantung ya sama dosen penjaga, kalau memang saudara disuruh nimbang dulu, berarti nimbang baku primer, yaitu ZN sulfat 7H2O. Kamu timbang kurang lebih 1,4 gram. Tapi nimbang 1,4 gram itu tidak harus tepat. Ya, penimbangan yang bisa ditoleransi plus minus 10%. Sehingga nanti pada jurnal, kamu tidak boleh konsep langsung jurnal di kertas folio bergaris itu sudah siap ya. Tidak boleh di kamu membuat jurnal kalau sebelum praktikum sudah membuat di rumah, tapi kalau di lab belum membuat itu tidak boleh ikut praktikum. Jadi jurnal harus sudah siap. Jadi di tabulasi di penimbangan, ya, kamu timbang ZN SOA 7H2O 1,4 gram kurung kurung buka,
toleransi plus minus 10%. 1,4 dikurangi 0,14. Berapa? Terus ditambah 1,4. Jadi antara 1,4 dikurangi 0,14 sampai 1,4 ditambah 0,14 itu penimbangan yang diperbolehkan. Sehingga kamu nanti pada saat penimbangan harus ACC dosen. Ya, penimbangan harus ACC dosen, pasti akan ditanya penimbangan yang benar berapa. Nah, kalau kamu sudah tulis dikurung itu 1,4 plus minus 10%, kamu masuk di situ langsung di ACC. Ya, nah, kamu nanti nimbangnya pakai penimbangan secara tidak langsung. Artinya secara tidak langsung, botol timbang itu ditimbang dulu kosong. Botol timbang tidak boleh dipegang dengan tangan. Ya, harus ada eh, perantaranya dengan tisu. Ya. Botol timbang kosong berapa, terus kemudian ditambah Zn sulfat. Misalkan baku primer 1,4 berapa. Kamu tulis. Terus kemudian kamu pindahkan Zn sulfatnya di beker gelas. Sisa botol timbang dan sisa Zn sulfat kamu timbang lagi. Ya, jadi nanti di penimbangan Zn sulfat, botol kosong ditambah Zn sulfat berapa gram. Terus kemudian botol timbang plus sisa berapa. Dikurangi itu adalah yang ke transfer ke beker gelas. Itu yang kamu larutkan secara kuantitatif, kamu pindahkan ke labu ukur untuk itu sebagai baku primer. Larutkan sedikit-sedikit, kemudian pindahkan dengan bantuan corong ya ke labu ukur 100 mili. Sebentar-sebentar ya dibilas, di beker gas dibilas berkali-kali sehingga kuantitatif, terakhir diatkan sampai 100. Sudah sampai 100 tutup kocok homogen. Nah, terus kemudian saudara lakukan pembakuan. Pembakuan kamu pipet 10 mililiter dari baku primer. Tambahkan 50 miligram indikator logam EBT. Kocok homogen, itu warnanya akan merah ungu. Karena terjadi kompleks antara antara Zn, ya Zn, karena baku primernya kan Zn sulfat, Zn 2 plus dengan indikator, itu warnanya merah ungu. Kalau sudah merah ungu, kamu tambahkan salmiak. Salmiak kocok, homogen, kemudian segera titrasi dengan EDTA. Tetes demi tetes. Nah, nanti kalau tetes demi tetes, kalau diteteskan warnanya sudah biru tua atau biru dongker, kamu kocok homogen masih kembali ke warna ada unsur ungunya, berarti belum endpoint. Mendekati endpoint. Nah, kalau mendekati endpoint, hati-hati. Ya, kalau kamu merasa ini sudah mendekati sekali, kamu tambah satu tetes itu nanti berlebih, saudara bisa tambahkan setengah tetes, kemudian di mulut buret, di ujung buret itu, kamu semprotkan Aquades. Tapi dalam penyemprotan itu, usahakan semprotan itu jatuh di tengah Erlenmeyer. Jangan di dinding Erlenmeyer. Kalau di dinding Erlenmeyer nanti kamu harus semprot Aquades lagi. Usahakan menyemprot Aquades itu sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Nah, kalau sudah ditambahkan EDTA, warnanya biru yang pertama, artinya hilangnya warna merah ungu menjadi biru yang pertama, berarti sudah berhenti. Saudara baca volume buretnya berapa. Kamu replikasi 2 kali. Ya, replikasi yang kedua, selisih volumenya tidak boleh lebih dari 0,5 mili. Tetapi tidak boleh melihat waktu pada saat titrasi, tidak boleh melihat buretnya. Yang kamu lihat perubahan warnanya, tidak boleh melihat volumenya. Wah, itu sudah selesai pembakuan. Setiap saudara melakukan titrasi, titrannya dimulai dari 0 mili. Artinya titrasi yang pertama sudah misalkan habis 9 mili. Kamu tambahkan di buret EDTA dinolkan untuk titrasi berikutnya. Kalau sudah pembakuan, sudah selesai, kamu langsung ke penentuan kadar. Buretnya dinolkan lagi tambah EDTA. Untuk penentuan kadar,
kamu pipet sampelmu, sampel Mg sulfat, pipet 10 mili. Sama prosedurnya dengan pembakuan. Pipet 10 mili, tambahkan EBT, 50 mili, tambahkan buffer salmia, segera dititrasi. Warna akhir titrasi sama dengan di pembakuan, yaitu hilangnya warna ungu atau terjadinya warna biru yang pertama. Karena kalau sudah hilang warna ungu ini, kamu teteskan lagi EDTA, warnanya tetap biru tua. Tambahkan tetes pertama sampai ke 10, tetap biru tua. Sehingga titrasi berhenti ditandai dengan hilangnya warna merah ungu yang pertama, bukan warna biru dongker. Ya, itu. Minimal 2 kali replikasi. Setiap kamu titrasi dalam pembacaan buret juga harus ACC dosen. Sehingga ada empat, empat saudara ACC pada saat titrasi, 2 pembakuan, 2 penentuan kadar, 1 penimbangan, 5. Nah, nanti apabila masih ada sisa titran, nanti akan diarahkan oleh dosennya, kamu harus mengulang yang mana selisih titran yang paling banyak. Karena selisih titran yang ditoleransi selisihnya 0,5. Ya, gitu. Nah, ini setelah akhir titrasi, ya, kenapa terjadi warna merah ungu? Merah ungu karena adanya senyawa kompleks antara logam dengan indikator warnanya merah ungu. Pada saat endpoint diteteskan EDTA, maka indikatornya lepas. EDTA akan mengikat logamnya. Apabila EDTA sudah membentuk kompleks yang sempurna dengan Mg, artinya EDTA membentuk kompleks dengan Mg atau logam, artinya indikatornya sudah lepas semuanya. Nah, kalau indikator ini sudah lepas semuanya, indikator bebas ini ditandai dengan warna biru. Tetapi kelebihan titran EDTA yang berlebih tetap warnanya biru. Karena sudah tidak ada indikator yang harus dilepaskan. Indikatornya ini sudah lepas total, sempurna, ya, sehingga Mg-nya itu sudah membentuk kompleks habis dengan EDTA. Makanya warnanya biru. Sehingga akhir titrasi ditandai hilangnya warna merah ungu menjadi biru. Jangan warna birunya. Karena birunya nanti kelebihan titrat warnanya juga biru. Nah, nanti akan diketahui ekivalensi 1 ml EDTA yang normalitasnya 0,05 N itu setara dengan 6,018 mg Mg sulfat. Ya. Sebetulnya perhitungan dan teori sudah ada di buku petunjuk buku kimia analisis kuantitatif yang kita sudah siapkan. Perhitungannya dari 5 metode, baik asam basa, gravimetri, komplekso, redox, dan Argento. Perhitungannya sudah kita berikan di buku itu. Nah, langkah nanti ya pembuatan baku primer ya. Nanti itu tergantung kamu jatah dibagi oleh dosen nanti dari penimbangan karena timbangan kita terbatas ada 5 atau 6. Sekali masuk itu satu kelompok 10 orang ya. Jadi nanti yang perlu perlu prosedur yang lama pasti akan diberikan waktu untuk nimbang yang pertama. Nah, kamu nanti oleh dosen diberikan urutan nimbang yang keberapa. Kalau kamu nanti nimbangnya yang belakangan, kamu untuk kompleksometri, saudara bisa lakukan penentuan kadar dulu. Saudara pipet 10 mili, sampel saudara Mg sulfat, kamu tambahkan indikator EBT 50 mili, tambahkan salmia, dan baru dititrasi dengan EDTA. Kamu lakukan 2 kali titrasi. Setelah itu baru saudara nimbang baku primer untuk pembakuan. Pembakuan itu untuk menentukan N dari EDTA. Karena pada penentuan kadar kamu belum bisa menentukan kadar dari Mg sulfat karena diperlukan N dari EDTA, N EDTA dari pembakuan. Ya, nanti semua perhitungannya hanya mudah V1, N1, V2, E2. Ya.
Nah, ini penentuan kadarnya nanti kadar Mg, berat Mg dari perhitungan titrasi, berat sampel Mg kali 100%. Gampang sekali, ya. Nah, nanti untuk EDTA, NEDTA, volume EDTA kan diketahui dari titrasi pembelakuan. Ya, NEDTA dicari, ya, dicari. Jadi nanti berat Mg sulfat, nah, dari volume EDTA kali NDTA dari pembakuan kali ekivalensi, ya, 0,05 karena dari N-nya, ya, N dari yang diketahui ekivalensinya. Nah, ini N yang kamu tentukan 1, berapa. Berat Mg dari berat ini, berat Mg, berat molekul Mg dibagi berat molekul Mg sulfat kali berat Mg sulfat ini. Berapa? Kali 100%. Itu berat Mg. Ya, jadi kamu harus jawab berat Mg dalam satuan persen berat per berat. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.